pas nih, pas Senin lagi, sekalian deh puasa. Nah emang kata dokter saya emang harus jaga berat badan dan juga harus mulai rajin puasa. Puasa beneran nahan lapar dari subuh sampai ke maghrib. Tapi kalau dari awal niatnya tidak murni untuk Allah, sama, tidak layak untuk Allah terima amalnya. Yang ketiga, barang siapa seorang imam sholat lalu dia sengaja memperlama rukunya, karena kalau lagi ruku bisa keintip di belakang ada yang lagi lari pengen masbuk. Kalau orang masbuknya pas ruku kan nggak harus ngulang rokaat ya. Jadi niatnya, biar dia nggak usah ngulang rokaat, saya lamain deh rukunya biar dia sempat ruku. Kata Imam Qurtubi, itu tidak boleh dilakukan. Nanti kalau ada nemu pendapat fikih lain menunjukkan boleh, wajar ya. Tapi ini adalah cara beliau menjaga niat. Kenapa? Karena tadi tiga-tiganya ranah ibadah. Dan satu-satunya zat yang layak diibadahi hanya ya Allah saja. Terus kamu campuri niat lain selain untuk Allah. Sedangkan ketika dinasihati tentang itu oleh guru kami, ya Allah, berarti amalan saya yang mana yang keterima? Na'udzubillah. Sedangkan Imam At-Tirmidzi wafat dalam keadaan buta karena usia senjanya terlalu banyak menangis. Apa yang ditangisi? Takut bekalnya nggak cukup pulang ke hadapan Allah. Sedangkan Umar bin Khattab ngobrol sama ranting, mengambil sebatang ranting, diajak ngobrol, wahai ranting, enaknya jadi kamu. Kenapa Amirul Mukminin? Ranting tidak akan dihisap oleh Allah, sedangkan aku, Umar, perbuatanku akan dipertanggungjawabkan setiap detilnya. Bahkan beliau menambahkan, kalau sekiranya umatnya Rasulullah Muhammad SAW masuk surga seluruhnya kecuali satu orang saja, maka pasti aku satu orang yang gagal ke surga tersebut. Pak, masa Umar yang ngomong gitu, Pak? Manusia yang disebut oleh Rasul, kalau aku bukan nabi terakhir dan harus ada nabi lagi, orangnya pasti Umar. Tapi segitu ngerasa nunduknya dia. Suatu ketika datang impor minyak wangi ke Madinah, lalu meminta untuk supaya orang ngebagiin dari jerigen yang besar itu kepada bungkusan kecil-kecil untuk supaya bisa dibagiin. Ada yang nyeletuk ke Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kenapa engkau nggak ikut ngecak ya? Kalau bahasa orang tukang sabu mah dicak tuh dari berapa gram bisa dipisah-pisahin satu-satu ya. Terus dijawab, kalau aku ikut bagiin pasti kesentuh dan pasti nempel di tanganku. Kalau nempel di tanganku dan kena ke bajuku, berarti aku mengambil yang bukan haknya. Segitunya, kepegang aja mending gak mau karena ngerasa bukan haknya. Ya, Masya Allah. Nah nih, kita setiap kali ngaji ya, saya yakin ini doa populer banget. Doanya Nabi Musa alaihissalam sebelum dakwah ke Fir'aun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dari surat Toha ayat 25, 26, 27, 28 ya. Artinya kan, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskan kekakuan atau kekeluhan di lidahku agar mereka mengerti. Oh, ternyata satu, minta dilapangkan dulu nih dadanya. Kita pengen berusaha berdakwah, amal ma'ruf nahi munkar, kita sendiri nggak lapang. Ya kebayang stresnya orang lagi kelilit pinjol atau kalah judi lah kalau lagi rungkat. Nggak ada yang enak itu hidup ya. Makanan juga jadi pahit seenak-enaknya juga. Cuman yang unik, lepaskan kekeluhan di lidahku. Kenapa minta kekeluhan di lidahnya? Kenapa, emang lidahnya kaku atau gimana? Kan tafsiran yang paling banyak beredar kan, oh Nabi Musa dulu pernah makan bara api katanya, Pak. Jadi bicaranya kayak agak ya cadel, gagap, celat gitu ya. Cuman ada seorang ahli tafsir, saya dengar ini di kajian guru kami Ustadz Budi Asari, nyebutin bahwa kalau Nabi Musa gagap, nggak sesuai dengan firman Allah yang lain. Tepatnya di surat 14 Ibrahim ayat keempat, bahwa Allah itu menurunkan Rasulnya bilisanin qaumihi, dengan lisan kaumnya, linubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Pertanyaannya, gimana cara jelasin ke orang kalau misalkan ngomongnya nggak lancar? Enggak, Nabi Musa pasti ngomongnya lancar ya.
Terus kenapa beliau minta dilepaskan kekakuan di lisannya, di lidahnya? Beliau memberikan dua tafsiran yang lain. Satu, kenapa? Karena Nabi Musa pernah makan jasanya Firaun. Kapan kok? Ya kan beliau dianyutin ke sungai. Yang angkat anak siapa? Istrinya. Istrinya dapat nafkah dari siapa? Makanya dakwah paling susah ke siapa? Ke orang tua. Karena kita terlalu banyak makan jasanya, ya. Sehingga ini apa berarti ibrohnya kok? Misal nih pengen dakwah ma'ruf nahi munkar, atau misalkan guru lah pengen nasehatin, terus misalkan dia ngelihat, wah depan resto itu kan punya orang tua murid saya tuh, mampir we ke situ, gratis, ya, nggak minta loh ya, ini ikhlas ya, udah dia makan gitu ya. Pertanyaannya, halal nggak? Pertanyaannya, halal nggak? Halal. Nggak minta kok dia, dikasih. Cuman walaupun sengaja menampakkan diri, ya halal. Tapi punten, kalau suatu ketika beliau harus dakwahin yang punya restorannya, kena. Kamu bukan yang biasa nebeng makan ya? Nah. Maka punten, penegak hukum terutama, apalagi amal ma'ruf nahi munkar, yuk pelajaran ini demi Allah, pelajaran dari Nabi Musa, jangan terlalu banyak makan jasa dari orang lain. Apalagi kadang kalau misalkan kita nggak terima juga nggak mati kok ya. Ini tadi kita, ini jelas lagi nggak bicara halal haram ya. Ini halal, itu restoran orang tua muridnya kok, dianya juga mau ngasih, emang dermawan. Tapi kalau satu-satu sudah koin capek. Imam Ahmad bin Hambal, muridnya rebutan pengen bekelin beliau, pengen berangkat haji, tapi nggak mau, beliaunya nggak mau nerima sesuatu kalau nggak ngelakuin apa-apa untuk orang yang ngasih. Akhirnya beliau nyari makan di Mekahnya, karena kan nggak kayak sekarang hotel-hotel banyak udah disediain catering, nyari makannya jadi kuli panggul waktu di Mekah. Kalau misalkan ada kabilah datang ikut bantuin gotongin, nanti diupahin. Emang beliau nggak terkenal namanya Ahmad bin Hambal, tapi kan belum ada Google, jadi orang nggak hafal fotonya yang mana, dan nggak pakai name tag, hey I am Ahmad bin Hambal, enggak ya, nggak ada name tag-nya. Sebegitunya ya. Yang kedua, Nabi Musa kenapa minta dilepaskan kekakuan di lidahnya? Nabi Musa pernah ngelanggar aturannya Firaun. Kapan lo? Surat 28 Al-Qasas. Ada orang Bani Israel sama orang Kibti berantem, dipisahin, rese yang satu tonjok mati sekali ya. Akhirnya melarikan diri ke negeri Madian. Sebagian ulama berpendapat apakah itu sejaman dengan Nabi Suhaib atau tidak, sampai akhirnya menikah tuh. Di surat Al-Qasas ya, Nabi Musa menikah. Ketika akhirnya harus dakwain Firaun, kena sama. Kamu juga bukannya pernah ngelanggar aturannya. Sehingga Masya Allah ya. Makanya kan bahkan dalam ilmu mustalah hadis misalkan, hadis itu baru bisa jadi sahih kan ada syaratnya. Ada 5. 1. Ittasalu sanad, sanadnya bersambung. 2. Adalatu rawi, rawinya adil, hafalannya dobit, tidak ada syadz dan tidak ada ilat. Nah, adil di situ itu bukannya ada pisang goreng 4, orangnya 4 berarti seorang 1, enggak. Termasuk di dalamnya dia menjaga izzahnya. Gampangnya bayanginnya kayak gini. Misalkan Imam Bukhari hidup di hari ini, terus beliau nongkrongnya misalkan di warnet main point blank. Kan kayak kurang wibawa gitu ya. Dan itu akan menurunkan tingkat keadilannya. Meskipun bisa jadi hukum main point blanknya nggak dosa, nggak haram, tapi ya nggak masuk aja gitu. Sehingga akhirnya kalau misalkan tingkat tidak dianggap sebagai rawi yang adil, kan hadisnya nggak bisa jadi sahih. Jadi masalah pasti. Minimal sebagus-bagusnya juga hasan. Tapi kalau hadis doif, hadis sahih sama hasan, kalau di ilmu mustalah hadis bedanya cuma di hafalannya doang. Jadi tetap sama-sama adil, sama-sama berintegritas, sama-sama sikoh, terpercaya. Tapi hafalannya tidak sekuat rawi yang adil. Nah itu jadi hasan. Apalagi kalau ternyata yang cacatnya tentang keadilannya, oh doif, nggak bisa. Enggak, jangankan orangnya ya, persaksiannya aja nggak bisa dipercaya. Ya sampai segitunya, Masya Allah. Maka wah, alhamdulillah ini berhadapan dengan katanya di bawah ada tahanan katanya. Nah banyak yang akhirnya cerita
didakwahi, akhirnya ya nyesel, ya dia nangis, ada nilai dakwahnya juga, bertobat, nggak mau. Dan sebetulnya kenapa mereka takut juga sederhana sih, bener sabda Nabi soalnya, ciri dosa kan dua, satu membuat gelisah. Makanya kalau kita pulang dari masjid nih, kita ngambil sendal orang pasti gelisah. Tahu-tahu ditepok, hei enggak, ini bukan sendal kamu. Kaget sendiri ya, padahal nggak ditanya tentang sendal ya. Yang kedua, satu membuat gelisah, dua tidak ingin diketahui orang lain. Makanya mungkin tahanan yang di bawah pasti nggak ada satupun yang update status. Alhamdulillah berhasil makan uang rakyat, nggak ada ya. Karena ya nggak ingin diketahui orang lain, karena jelas kesalahan ya. Maka Masya Allah. Dan ketika niat berhasil kejaga, ngelakuinnya juga di jalan Allah, oh udahlah, bismillah, berkah. Ini kalau ngelihat bapak-bapak soleh kayak gini teh, saya teringat di dalam Al-Quran itu ada 17 percakapan antara orang tua sama anak. Berapa? 17. Yang satu itu percakapan ayah, ibu sama anaknya. Jadi 3 kubu ada nih. Yang dua adalah percakapan ibu dengan anaknya saja, bapaknya nggak ikutan. Yang 14 percakapan ayahnya dengan anaknya. Jadi tolong punten kalau ada para bapak-bapak yang penting tiap bulan saya udah ngasih duit transfer nih mah, tolong ya mah anak kita jadi soleh-soleha, punten, nggak kayak gitu ya. Ikut kajian parenting, sekolah ngadain, tetap aja banyakan ibu-ibunya. Padahal kan parents ya, ayah dan ibu. Saya berusaha husnuzon, saya tanya dulu, Pak, kok banyakan ibu-ibunya? Ini satu suami bawa 3 istri atau gimana, Pak? Nggak pada jawab ya. Masya Allah ya. Apa aja percakapannya? Contoh Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 133. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a id hadara ya'qubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Al-Baqarah 133. Nabi Yakub menjelang wafat ngumpulin anak cucu. Kira-kira kita punya kakek raja, Pak. Sebelum wafat ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Bagi warisan tuh yang dipikirin ya. Tapi pun ternyata beliau cuma nanyain satu, ma ta'buduna mim ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada, setelah aku. Terserah ya kalian mau ngapain, selagi kalian nyembahnya Allah, kumpul lagi kok kita nanti di surga insya Allah. Daripada punten anak pertama perusahaan, anak kedua soro mobil, anak ketiga apartemen, 4, anak kelima ya segala macam ya. Tapi nggak peduli itu akidahnya kayak gimana, mau nyembah apapun, kan nggak ketemu lagi ntar di surga. Dan mudah kalau Allah udah mau ngambil. Nah, itu dulu ngomongin. Terus apalagi misalkan, di surat 31 Luqman, ayat ke nasihat ke anak-anaknya dimulai dari ayat ke-13 ya. Situ juga sama, la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Nasihat pertama dari sekian banyak nasihat yang begitu baik. Yang pertama, tauhid lagi dulu. Jangan sekutukan Allah. Sungguh kesyirikan itu kezoliman yang amat sangat besar. Baru ngerembet, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua, wala tamshi fil ardi maroha di ayat 18, jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Lagi. Dan punten ya, beberapa tafsir ini kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu digoda oleh Zulaikha, kan akhirnya nggak mau ya. Dan padahal disebutkan di ayat 20, koreksi ya, 22 atau 24, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi perempuannya udah mau banget sama Nabi Yusufnya, Nabi Yusufnya juga mau sama dia, berkehendak. Jadi secara tipe tuh, ih cantik banget sih ini perempuan gitu ya, udah gemes juga gitu. Tapi nggak jadi. Kan yang repot kan, Pak, kalau laki-lakinya yang mau, perempuan yang nggak mau, belum tentu kejadian loh, Pak. Pernah kejadian ada laki-laki nyulik perempuan, perempuannya sadar saya nggak akan kuat nih lawan dia, badannya gede banget, dan saya tahu bakal ya dilecehkan dan segala macam. Akhirnya dia bilang kayak gini, ya udah saya nggak akan lari deh, ya udah tapi izinin saya ke kamar mandi dan dulu biar kamu makin seneng. Oh gitu, ya udah sana. Nyampe kamar mandi ternyata punten, mohon maaf, dia buang air, dibalurin kotorannya ke seluruh tubuhnya. Keluar, perempuan gila kamu, sana kamu, diusir, selamat dari pemerkosaan. Ya,
laki-lakinya mau, perempuan yang nggak mau, belum tentu kejadian. Ini perempuan yang mau, ngonciin lalakinya, ya. Tapi Nabi Yusufnya nggak mau. Salah satu tafsirannya ada riwayat yang menyebutkan, kan disebut di situ dapat burhan ya, dapat burhan teh tanda. Ada Pak Burhan di sini? Ya, artinya bukti kalau dalam bahasa Arab ya. Salah satunya adalah diperlihatkan oleh Allah wajahnya Nabi Yakub, sehingga ia membayangkan kalau ayahnya yang ia sayangi tahu anaknya ngelakuin perbuatan sehina itu. Nggak ada Nabi Yakubnya kok, tapi kan orang beriman mah tahu nanti kumpul di hadapan Allah. Ada Quran surat 64 atau Gobun, hari ditampakkan segala dosa. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun, ayat 9-nya. Hari ditampakkan semua dosa di situ, dan dia tidak sudi melihat wajah ayahnya kecewa mengetahui anak kesayangannya ngelakuin perbuatan sehina itu. Daripada ngelihat wajah ayahnya kecewa, mendingan aku nggak jadi maksiat. Tinggalin tuh perempuan tercantik di tempat itu, di zaman itu. Iya, luar biasa kalau misalkan udah ayahnya nancep itu ketaatannya di hati anaknya, bisa sampai ngecegah anaknya dari perbuatan maksiat. Itu Nabi Yusuf. Pindah ke surat Al-Kahfi, surat ke-18. Ya, terus di situ ada 4 kisah terkait Ashabul Kahfi. Terus 2 orang yang punya ladang, satu miskin satu kaya. Yang ketiga doa Nabi Musa ketemu Nabi Khidir. Sama keempat kisah Raja Zulkarnain. Kisah yang ketiga dari ayat 60 sampai 82-nya surat Al-Kahfi. Kan ada 3 perbuatan Nabi Khidir yang dikomplain sama Nabi Musa ya. Yang ketiga saya fokusnya, ketika mereka berdua membangun rumah anak yatim yang mau roboh. Di ayat terakhir, ayat 82 tentang kisah mereka itu, kan akhirnya dijelasin, ini adalah kehendak Tuhanmu dan dilakukan ini karena wa kana abuhuma sholih, karena ayahnya soleh. Solehanya bukan karena perempuan ya, tapi dinasobkan jadi belakangnya fathah ya, wa kana abuhuma sholih. Renungannya gini Pak, punten Pak, kita bangun rumah, nggak usah kita sekaya-kayanya orang seplanet bumi bangun rumah, siapa yang bangun? Tukang ya. Ini anak yatim berdua, rumahnya mau roboh, siapa yang bangun? Allah utus 2 nabi buat jadi tukangnya Pak. Karena alasan apa? Karena ayahnya soleh. Kadang punten ya, pernah ada guru kami cerita terkait ada istri ngobrol, gimana ya Pak masa depan anak-anak kita nih. Ditanya balik, emang apa andil kita untuk anak kita? Apa kita yang bikin tangannya? Apa kita yang bikin kakinya? Nggak usah bikin alisnya. Nggak usah bikin alis lah. Kita mah jangankan disuruh bikin orang, gambar orang aja jelek banget Pak, petat-petot. Kecuali mungkin yang kayak di polisi-polisi zaman dulu gitu ya. Gimana? Oh matanya gini, begitu. Nah benar-benar mirip ya. Marahnya nggak bisa. Maka tenanglah, bismillah. Anak kita punya Allah kok. Tugas kita bukan sekedar beliin ini itu untuk dia. Tugas kita melayakkan diri kita jadi orang tua yang dianggap layak oleh Allah. Udah dianggap layak, kita meninggal duluan. Allah jaga. Lihat itu dia ceritanya. Bahkan kalau kita coba baca tafsirannya ya, salah satu tafsir yang disebutkan, bahkan yang disebutkan satu anaknya tidak disebutkan soleh juga, dan yang disebut soleh ternyata ada riwayat yang menyebutkan bukan ayahnya, tapi ayahnya punya ayah lagi sampai 7 turunan. Jadi kalau ada orang suka bercanda kaya 7 turunan, nah bisa jadi dari tafsiran ayat itu tuh. Ya. Ya coba lihat, ketika kita bismillah yuk, ini para ayah-ayah tiap hari kerjaannya, bahkan kadang ya harus berjibaku dengan ini itu. Bismillah jadi ayah yang soleh, nanti Allah yang jaga anak-anak keturunannya. Bismillah dijaga, diurus, rumahnya mau roboh diutus 2 nabi coba, gara-gara ayahnya soleh ya. Wa kana abuhuma sholih, masya Allah. Maka istilah semoga Allah ridho dengan capeknya, usahanya, baktinya untuk negeri ini, masya Allah, menegakkan keadilan. Karena tugasnya ini yang memberantas ya, namanya komisi pemberantas. Nah, masya Allah. Nah, kalau sekadar cuma ngadem-ngademin sing sabar atau bapak ya, semua bisa ya. Tapi ini ngadepin orang-orang ya dengan segala macam ya.
belum lagi segala macam ujiannya. Maka masya Allah, barakallah. Semoga Allah ridhoi bapak yang ada di sini semua dan juga para muda-muda. Dah, Ustaz, sisain lah waktu. Kita ada diskusi gitu, nanya jawab atau apa? Boleh kalau ada yang mau tanya. Nah, kalau ada ya, bismillah. Mangga, Ustaz. Kalau barangkali saya juga ada salah menyampaikan, ada yang harus dikoreksi, tolong dikoreksi ya. Bismillah jika ada. Monggo bagi para jamaah yang mungkin ingin bertanya atau berdiskusi dengan beliau. Ada, kalau ibu-ibu pengen foto biasanya. Ada. Insya Allah. Oh itu Pak, izin Ustaz. Nah. Terima kasih Ustaz. Langsung saja pertanyaan nama saya Adi Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ingin bertanya merubah motivasi kan sebelumnya sempat saya baca jadi Oh iya, masa lalu Pak. motivasinya itu biar mau juga yang lain kan belajar agama itu gimana kok bisa cepat banget. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Ya. Masya Allah ya, gimana jawabnya ya, Allah aja yang tolonglah pada sayanya aslinya. Masih banyak kurangnya, masih banyak. Tapi yang saya pikir sih kayak gini ya, semua pengen bahagia, tapi teh bahagianya kan dari mana gitu. Cuman qadarullah, Allah izinin udah nyobain semua hal yang kata orang teh bisa bikin bahagia. Ya duit, ya apa dan yang lain-lainnya. Ya belum bahagia juga lah. Dulu ngiranya oh mungkin saya cuman kurang kaya kali ya. Ketemunya ya gaul sama ya bandar judi yang lebih senior, yang lebih kaya. Lebih stres. Bisa-bisanya ada bandar judi yang beromset per sehari miliaran rupiah. Dia malah bilang, saya rindu waktu dulu kemana-mana hujan-hujanan, panas-panasan naik Jupiter sama istri saya. Loh, kamu kan baru beliin istri kamu BMW. Nih, tapi supir baru ngirim foto. Dia baru aja bawa berondong berzina di dalam mobil itu. Repot. Anak-anaknya ada yang ya kena narkoba lah dan yang lain-lain. Pasti ada yang udah lebih lama lagi tapi bisa happy ending. Itu mah lagi apa-apa saja kali. Nyari mampir ke beberapa kasino yang ada, nyari tahu ini pendiri kasinonya kemana. Jawabannya macam-macam. Oh, ada yang udah mati kena HIV/AIDS. Pendirinya kemana? Oh, agak gila ya, kan anak istrinya kabur sama laki-laki lain. Yang ini mana? Oh, kan masih di penjara, dikhianatin anak buahnya. Oh, macam-macam bilangnya. Sampai akhirnya saya nanya, ada nggak sih yang masih kaya sebetulnya? Pernah ininya kaya, garis bawahnya di kaya ya. Ada jawab, ada sih, tapi ya gitu, agak blow on, pelangap-pelongo, kan anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Nggak ada yang happy ending. Sampai jujur waktu itu tidak menemukan alasan apa lagi untuk tetap berada di sana. Dunianya, karena misalkan ya kita makan doyan nasi goreng misalkan, doyan banget, tapi coba nasi goreng yang sama disuguhkan selama 365 hari dan seharinya 3 kali. Gumoh pasti Pak, nggak cuman bosan, gumoh itu mah ya. Dunianya bisa membosankan. Yang udah di situ nggak ada yang pengen selamanya di situ. Yang udah lebih lama lagi pun nggak ada yang berakhir bahagia. Jadi saya nggak nemuin alasan ngapain saya masih di situ lagi. Tapi takut Pak, kalau mau pulang dari mana? Mulai dari awal. Ya lihat-lihat YouTube lah, lagi bosan masih di kasino di kantor kami. Lihat YouTube, belum masukin keyword apa-apa, kan suka udah ada video-video duluan di bawahnya. Salah satu yang muncul ya memang videonya Agim waktu itu. Kalau kamu takut sama rezeki, nonton ini lah, kurang lebih thumbnailnya gitu ya, clickbaitnya ya. Cerita cuman cerita tentang janin katanya. Janin aja kan di perut ibunya belum bisa sholat, belum bisa kerja, belum bisa minta. Terus akhirnya ibunya makan apapun masuk tuh jadi rezeki bagi si janin. Sampai tumbuh, keluar, lahir aja. Cuman kan pertanyaannya, itu janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janinnya? Rezeki datengin janinnya. Masa kamu udah bisa kerja, udah gede, bisa kerja, bisa minta, bisa sujud sama Tuhanmu, segitu ragunya sama Allah? Nah, udah. Tutup videonya, pesen tiket pulang. Ngajilah ke Darut Tauhid, ke Agim. Terus sih mas, sampai sekarang ya masih nyantri. Res dari situ ngambil lagi jurusan hadis. Terus
proses di situ. Cuman yang jadi pikiran saya waktu itu ngeliatin orang misalkan ya Allah ini manusia segini banyak, mereka teh pada bisa ke surga nggak ya? Meskipun zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya 10:30 misalkan, kasihkan nonton bola ya. Bisa. Kenapa? Karena saya yakin mereka nggak punya dosa sebanyak saya. Terus saya dengan cita-cita yang sama pengen ke surga tapi dosanya segitu, terus nggak mau ibadah lebih banyak, ngaji lebih banyak, ngapalin lebih banyak, belajar lebih banyak, dakwahin lebih banyak gitu. Mau ke surga pakai apa lagi? Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1. Kita yang pengen ke surga emang dosanya 1. Hutangnya masih banyak nih, udah terusin. Sekaligus dulu mah pertama kali nyampein memang 1 perintah dari guru diwasiatin. Sekarang beliau sudah almarhum, salah seorang guru yang guru pertamanya Koko yang termasuk yang paling mengubah. Terus juga buat jadi rem, karena malu siang nyampein kebaikan nih, malam misalkan diajakin lagi sama circle yang lama untuk ya misalkan meskipun nggak diajak balik lagi ke sana, misalkan diajak ya minum ya diajak apa, malu siang baru bicara tentang jangan, masa malamnya dilakuin. Apa saya manusia semunafik itu? Sedangkan kita pasti nggak sudi kalau jadi manusia yang seperti itu. Seenggaknya jadi punya rem gitu. Makanya disebut oleh Nabi juga kan, makanya malu itu sebagian dari iman ya, makanya ya. Sehingga makanya nasihat juga kalau dari guru kami, kalau lagi futur kalau bisa jangan sendiri, nimbrung ya sama orang yang lagi berbuat kebaikan. Semuanya ngapalin Quran, masa kita main game sendiri, malu akhirnya jadi ikut pegang Quran lagi ya. Jadi karena saya banyak utang ya, jadi minta tolong aja sama Allah. Masalah akhirnya saya meyakininya nggak ada kaitannya ilmu dengan IQ, kecerdasan dan yang lain-lain, tapi ya tergantung sang pemilik ilmu mau nggak nitipin ilmunya kepada kita. Paling cara kita ngerayunya. Salah satu yang bisa dilakuin kata guru kami di akhiran Al-Baqarah 282, ayat terpanjang di Quran tentang hutang piutang, belah kiri itu 1 halaman, tapi kan penutupnya wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah yang ngajarin kamu. Kepengen pengen mempelajari ilmu ya, salah satu caranya ya kudu minta tolong supaya kita yang dipahamkan oleh Allah. Jadi ya udah bismillah. Makanya kalau orang-orang yang penghafal Quran, salah satu murojaah paling baik yang benar-benar bikin nancep kan harus dibaca di tahajud kan. Sedangkan tahajud tidak wajib, tapi dia murojaahnya pas lagi tahajud, itu lebih nancep insyaallah. Ya. Udah minta tolong aja sama Allah. Dan nggak tahu ini mah bisa jadi doa istri, doa orang tua, atau mungkin doa dari orang yang pernah saya jahatin tapi ternyata dia orang soleh asli. Orang kalau udah benar-benar soleh kan dijahatin juga malah ngedoain yang baik buat yang jahatin. Dan Allah misalkan pengen beliau dapat pahala jariah. Ini yang dulu ngejahatin misalkan lagi ceramah, mungkin orangnya udah wafat atau lagi istirahat, tapi gara-gara yang didoain ini lagi misalkan ngaji, beliaunya kebagian pahalanya lebih ringan tanpa harus jaga hati. Gak ada yang minta foto, gak ada yang minta ini. Ngaji gini kapan sukses? Bukan ketika rame, ketika ikhlas lillahi ta'ala. Karena kajian di Masjid Istiqlal ataupun di Musola Al-Ikhlas, ini Masjid Al-Ikhlas ya, misalkan di desa udah namanya udah musola, seikhlasnya lagi ya. Atau bicara di markas TNI, di Mabes TNI, atau di markas Hansip, dan tetap aja yang nilai Allah. Dan ini pun baru jadi kebaikan ketika pulang dari sini, terutama yang diingat bukan yang bicaranya, tapi pencipta yang bicaranya. Itu baru. Kalau yang diingatnya malah, si Koko ya Masya Allah, gitu berarti saya yang gagal berarti ya. Gimana tadi ngaji, berhasil nggak? Berhasil. Nih selfie enggak kan, bukan itu ya. Karena ketahuilah yang diajak foto tidak bisa menyelamatkan siapapun ke surganya Allah. Apa nyelamatin diri sendiri aja nggak bisa, apalagi nyelamatin orang. Gitu Bu, jadi nggak ada yang mau foto ya Bu ya, jangan Bu ya. Tapi ya, insyaallah lah, alhamdulillah. Ya Allah yang tolong, Allah yang cara belajar udah gitu aja, bismillah. Tinggal gimana caranya kita melayakkan diri di hadapan Allah. Sisanya ya gimana Allah aja. Oh ya, dan satu lagi, tujuan kita ngaji, tujuan pendidikan di dalam Islam bukan bikin pinter,
Kadang kan kita kalau nanya ya, Pak, Bu, anaknya sekolah, biar apa? Biar pinter. Iya, pinter itu bagus. Tapi kan kita sadar ya, bahwa kalau sekedar pinter, akan ada orang yang lahir tanpa beragama, tanpa sholat, tetap bisa pinter dari sananya. Udah ada ya. Ada orang yang pinter dari sananya meskipun gak sholat, Pak. Meskipun gak ngaji. Dan kalau ada maling, malingnya bodoh, malingnya mau nangkap ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep, bodoh soalnya. Ya. Yang repot kan kalau malingnya pinter, yang nyuri sendirian, yang kelaparan jutaan rakyatnya. Ini repot. Ya. Tapi dia pinter kok, ngecek pinternya dari mana? Atulah di Konoha mah kunci jawaban aja bisa beli. Gak usah kayak kunci ijazah aja bisa dibeli. Terus udah ngecek pinternya dari kunci jawaban dan ijazah yang bisa dibeli, tahu-tahu ngurus jutaan rakyat. Nah, ini dia yang kagok. Ya. Apa Rasul pengen datang untuk dakwahin kafir Quraisy, pengen bikin mereka pinter? Enggak. Tujuan pendidikan dalam Islam, Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat 2-nya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang menurunkan Rasul dari kaum kalian sendiri untuk membacakan ayat-ayatnya dan menyucikan jiwa mereka. Nyuciin jiwa. Silakan Bapak nanti kalau pengen nyari sekolah buat anak-anaknya, tanya visi misi sekolah ini apa Pak. Kalau sekedar bikin pintar, bikin cerdas, oh jangan dulu Pak. Tapi kalau tulisannya menyucikan jiwa anak Bapak, itu mah enggak ya. Silakan. Udah punten atuh jiwa udah suci mah bismillah. Mudah Allah mau nitipin ilmu atau mau apa. Cuman kalau misalkan jiwanya bermasalah, pinter lagi, aduh ya, lebih repot daripada yang nggak pinter, tapi juga jiwanya kotor ya. Tadi pengen nangkap ayam, ayamnya aja nggak ketangkep, dianya yang ketangkep. Ya, buat berbuat jahat kayak gagal melulu. Nah, nyucikan jiwa. Dan bukankah juga itu tujuan kita? Salah satu tujuan kita ngaji, salah satu tujuan kita ngaji ya makin jago nyari kelemahan diri, bukan makin jago nyari kelemahan orang lain. Apalagi sampai jadi hakim vonis-vonis orang, kafir kamu, bid'ah, neraka. Tapi dia beneran buat salah, ya dakwahin atau doain, nasehatin. Kan kita nggak disuruh jadi hakim. Suatu saat dia dapat hidayah bisa lebih soleh daripada orang kebanyakan kalau Allah mau. Kita bisa nyampe sini juga Allah yang tolong. Allah nggak tolong mah bisa jatuh dulu di tangga, kepleset dulu waktu di parkiran, nggak nyampe. Allah yang tolong ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup? Ada lagi? Hadis Fadal Ustaz. Tutup ini. Insyaallah. Baik, izin kita sempurnakan dengan doa. Mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing diutarakan dalam hati, Allah pasti mendengarnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan hanya Engkau yang berkuasa nomor satu di hati kami ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah. Terkait atas apapun ujian yang akan kami hadapi dalam pekerjaan ini, berkahi kami ya Allah. Jangan sia-siakan sedikit pun lelah kami ya Allah. Jadikan ini amalan soleh kami yang akan kami banggakan ketika pulang ke hadapan-Mu ya Allah. Jadikan ini kebaikan yang membuat kami, anak-anak kami dijaga oleh-Mu ya Allah.
Ya Allah, sayangi istri dan anak-anak kami. Ya Allah, sayangi orang tua kami. Terima amal solehnya, hapuskan dosa-dosanya, jadikan kami pahala jariah bagi mereka, angkat tinggi derajatnya ya Allah. Ya Allah, berkahi apapun yang kami dapat ya Allah, ilmu yang kami dapat, berkahi ilmu kami, berkahi keluarga kami, berkahi gaji kami, berkahi rezeki kami, berkahi usia kami ya Allah. Jadikan apa yang kami dapatkan bertambah-tambah kebaikan untuk orang-orang yang kami sayang ya Allah. Ya Allah, jangan kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum kau terima ya Allah. Jangan kau biarkan kami wafat sebelum dosa-dosa kami engkau ampuni ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keturunan yang solih solihah, yang hafiz hafizah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, juga selamatkan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Hancurkan musuh-musuh Islam yang menzolimi, menjajah saudara kami ya Allah. Jadikan siapapun saudara kami yang kau takdirkan harus wafat di sana, jadikan seluruhnya syahid dan husnul khatimah ya Allah. Kami iri dengan iman mereka ya Allah. Kami seringkali gelisah hanya karena perkara rupiah, sedangkan mereka bersimbah darah hanya untuk menggapai jannah ya Allah. Maka izinkan kami kau wafatkan dalam beriman, husnul khatimah, menjaga ketauhidan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, seluruhnya murni dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan, dinasihati dan dikoreksi. Jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pamit dulu ya. Nanti sore kita ada kajian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.